dampak-dampaknya dan solusinya. Nah, jika teman-teman mau lebih tahu, yuk simak video selanjutnya. Di atmosfer terdapat banyak gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bagian yang penting yang ada dalamnya. Tanpa adanya gas-gas tersebut, kehidupan di bumi tidak akan bisa terjadi. Seperti halnya pada Mars, kehidupan di bumi tidak akan bisa terjadi jika tidak ada gas-gas tersebut. Dan jika sebaliknya, jika gas-gas itu terus bertambah, maka suhu rata-rata di bumi akan terus meningkat. Meskipun karbon dioksida atau CO2, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya adalah transparan dari cahaya matahari, namun gas-gas tersebut mampu menangkap dan menyerap dan memancarkannya ke bumi dalam jumlah yang banyak. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. Saat ini, semakin tingginya polusi udara akan menyebabkan efek rumah kaca yang berubah-ubah. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika efek rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses yaitu ketika radiasi sinar matahari permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Nah, radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Terperangkap panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Nah, proses ini akan menahan kembali panas menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Nah, akibatnya bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut dipantulkan lagi kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi ini membuat bumi menjadi hangat seperti halnya rumah yang berdinding-dinding terbuat dari kaca. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Foner menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfernya. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang akan membuat iklim bumi menjadi layak dihuni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat F atau 15,6 derajat Celcius lebih tinggi. Berbagai aktivitas manusia seperti menggunakan bahan bakar fosil, penebangan, dan pembakaran hutan untuk pengalihan fungsi menjadi lahan pertanian, permukiman, dan industri akan menyumbangkan CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer di dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, CO2 atau karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasinya gas-gas rumah kaca seperti CO2 atau karbon dioksida akan mempengaruhi kadar panas yang ada di bumi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari global warming. Nah, kira-kira apa saja sih penyebab-penyebab yang akan mengakibatkan global warming? Yuk simak video selanjutnya. Yang pertama, di sini adanya pengerusakan hutan. Pengerusakan hutan ini merupakan salah satu penyebab dari global warming. Karena hutan memiliki fungsi untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jika
yang akan berdampak pada global warming dan juga menyebabkan perubahan iklim. Akibatnya yaitu hutan menjadi gundul, menjadi rusak, dan berkurangnya reboisasi akan mengakibatkan kurangnya penampungan air yang di saat musim kemarau. Nah, ini dapat mengakibatkan longsor dan banjir. Nah, yang ketiga ada polusi kendaraan dan juga bahan bakar seperti bensin. Kendaraan yang ada di dunia sangat mempengaruhi besar dalam pemanasan global ini, karena kendaraan menggunakan bahan-bahan bakar yang seperti contoh kendaraannya yaitu seperti mobil, bus, motor, dan lain-lain sebagainya. Kendaraan-kendaraan seperti itulah yang akan menghasilkan gas-gas karbon dioksida atau CO2 yang berlebihan. Nah, gas karbon dioksida inilah yang akan berpengaruh sekali dalam global warming, karena karbon dioksida inilah yang akan menangkap dan kembali sehingga tidak bisa disalurkan keluar angkasa. Akibatnya memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan, dan juga dapat memperbanyak polusi yang ada di lingkungan penduduknya yang mayoritasnya di pinggir jalan. Nah, yang terakhir adanya efek rumah kaca dan juga bahan bakar fosil. Penyebab dari efek rumah kaca ini adalah panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas pada lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali keluar angkasa. Dan akibatnya cahaya matahari ini akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, efek dari rumah kaca ini memberikan manfaat banyak bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Namun, jika pemanasan global ini terlalu berlebihan, akan menyebabkan efek yang tidak baik juga bagi kehidupan yang ada di bumi ini. Kemudian, juga adanya bahan bakar fosil, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, yang akan melepas karbon dioksida atau CO2 yang menyebabkan munculnya fenomena disebut dengan efek rumah kaca. Ini dapat memicu timbulnya pemanasan global atau global warming. Nah, untuk menjadikan bumi sehat dan bisa tersenyum kembali, yaitu mengatasi global warming dengan mengubah perilaku diri kita sendiri. Contohnya seperti menghemat listrik. Nah, seperti dengan cara mematikan lampu di siang hari, walaupun hal itu terlihat sepele, tapi hal itu harus benar-benar dikurangi karena dapat mengurangi global warming. Yang kedua adalah melakukan reboisasi dan penghijauan, seperti menanam pohon di pekarangan rumah. Agar lingkungan kamu bisa terlihat hijau, kamu juga dapat menghirup oksigen yang sejuk dan dapat menyehatkan badan dan lingkungan. Nah, yang ketiga ada mengurangi penggunaan motor, mobil, bus, truk, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan mobil, motor, truk, bus, dan kendaraan-kendaraan lainnya yang menggunakan bahan bakar bensin. Nah, kegiatan ini dapat diubah menjadi menggunakan kendaraan seperti sepeda, jalan kaki. Selain dapat menyehatkan badan dan juga dapat bumi menjadi bersih. Sekian pemaparan materi global warming dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.